Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi di channel of Kimia dan TPS ya. Nah, kali ini saya akan membahas soal-soal latihan yang sebelumnya soal-soal ini saya sudah tampilkan di video-video saya sebelumnya ya, mengenai soal latihan dari materi wajib apa saja yang kalian harus kuasai ya dalam menghadapi soal SNBT tahun 2023. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas mengenai sudut. Nah, di mana soal ini sudah saya tampilkan di part 1 mengenai 99,9% materi yang wajib kalian ketahui dan kemungkinan besar akan keluar ya. Nah, beberapa dari kalian mungkin sudah ada yang menjawab juga ya. Nah, kita langsung saja bahas. Nah, di sini katanya sudutnya ada 40 derajat ya, di mana AB itu sejajar CD. Nah, kalau AB sejajar CD, kalau ada garis di sini lagi ya, berarti 40 derajat ini, sudut ini ya, sama dengan sudut ini. Kenapa? Karena dia sudutnya sehadap ya, berarti ini 40 derajat juga. Ini 40 derajat juga. Nah, kemudian sudut ini sama dengan sudut ini ya. Berarti di sini sudutnya nilainya 110 derajat juga ya. Nah, saya akan mencari sudut yang ini ya. Ini kan sudutnya bertolak belakang antara 40 dan ini ya. Berarti kesimpulannya nilai sudut di sini 40 derajat juga ya. Karena sudut yang bertolak belakang pasti sama ya. Nah, kemudian saya akan mencari sudut ini. Nah, sudut yang di sini itu sama dengan 180 dikurangi 110 ya. Berarti dapat jawabannya 70 derajat ya. Karena ini merupakan sudut berpelurus ya, dimana total sudutnya harus 180. Nah, kemudian untuk mencari X-nya, kan ini merupakan suatu segitiga ya. Nah, sehingga bisa kita jumlahkan total dalam sudut segitiga itu 180 ya. Artinya sudut 40 ditambah 70 ditambah X itu harus sama dengan 180 ya. Berarti X-nya itu sama dengan 180 dikurangi 110 ya. Jadi ini jawabannya 70 derajat ya. Nah, berarti jawaban untuk soal ini yang D ya. Nah, kemudian pada soal berikutnya ini mengenai soal statistika ya. Di sini ada soal rata-rata 3 bilangan asli ada 5. Jika bilangan asli ditambahkan, jika bilangan asli A ya ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut katanya merupakan bilangan asli. Nah, kemudian dia diminta dibandingkan kuantitas P dan Q ya. Di mana P itu nilai A terkecil yang mungkin, Q itu sama dengan 2 ya. Nah, di sini pengertian dari bilangan asli sendiri yaitu bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1 sampai tak hingga ya. Nah, kemudian dari informasi rata-rata 3 bilangan asli adalah 5. Berarti kalau kita misalkan 3 bilangan asli tersebut, X ditambah Y ditambah Z dibagi 3, itu hasilnya sama dengan 5. Nah, dari sini berarti kita ambil kesimpulan bahwa X plus Y plus Z-nya itu sama dengan 15 ya. Nah, kemudian katanya jika bilangan A ditambah, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Berarti di sini kalau misalkan X, jadi kalau ada X plus Y plus Z ini ditambah suatu bilangan asli lainnya, kita sebut A ya di soal itu, dibagi 4, katanya ini sama dengan suatu bilangan asli. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa 15 ditambah A dibagi 4 itu harus sama dengan suatu bilangan asli ya. Nah, pertanyaannya nilai A terkecil yang mungkin. Nah, berarti kita lihat dari sini nih. Ini kan ada 15 ditambah A dibagi 4 harus jadi suatu bilangan asli. Berarti dari sini kita cari nih angka yang lebih dari 15 yang habis dibagi 4 ya.
Nah, kita cari angka yang lebih dari 15 yang habis dibagi 4, itu kan kemungkinannya bisa 16. Kemudian bisa 20, kemudian bisa 24, kemudian bisa 28, dan seterusnya ya. Nah, dia kan mintanya nilai A terkecil yang mungkin. Nah, berarti otomatis nilai dari 15 plus A-nya juga yang terkecil. Berarti itu si 16. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa 15 plus A itu sama dengan 16. Berarti A-nya itu harus sama dengan 1 ya. Karena dia akan menyebutkan nilai A terkecil supaya jadi bilangan asli. Berarti kan nilai pembilangnya harus 16 nih. Supaya dia ketika dibagi 4 kan habis dan dapat bilangan asli yang terkecil juga A-nya ya. Nah, berarti A-nya itu nilainya sama dengan 1. Nah, dari sini tinggal kita bandingkan kuantitas P dan Q-nya. Berarti ini P-nya nilainya 1, kemudian Q-nya nilainya 2. Nah, dari sini berarti kita ambil kesimpulan bahwa P ini kurang dari Q ya. Jadi opsi jawabannya yang B. Nah, kemudian pada soal berikutnya, ini ada soal mengenai matriks ya. Di mana pada soal matriks ini katanya diketahui matriks A nilainya segini dan matriks B nilainya segini ya. Nah, diminta manakah hubungan P dan Q yang benar ya. Nah, di mana P itu sama aja determinan A plus B, sedangkan Q itu nilai dari determinan A kali B ya. Nah, kita cari dulu nilai dari kuantitas si P-nya tersebut ya. Itu setara dengan determinan A ditambah B. Berarti kita harus cari dulu matriks A ditambah matriks B ya. Matriks A ditambah matriks B. Berarti kan matriks A-nya nilainya 2, 2, 3, 5. Kita jumlahkan dengan min 2, 1, min 6, 1 ya. Berarti kita menjumlahkan matriks ini tinggal yang posisi sama dijumlahkan ya. Baris 1 kolom 1 dengan baris 1 kolom 1 lagi dan seterusnya ya. Nah, berarti ini hasilnya 0, 2 tambah 1 hasilnya 3, 3 tambah min 6 hasilnya min 3, kemudian 5 tambah 1 hasilnya 6 ya. Nah, berarti nilai dari determinan A plus B itu sama dengan 0 dikali 6, kemudian dikurangi min 3 dikali 3 ya. Berarti hasilnya ini 0 plus 9 ya. Berarti jawabannya 9. Nah, kemudian kita juga harus mencari kuantitas Q-nya. Itu nilainya sama dengan determinan A kali B. Berarti ini ada dua cara ya. Yang pertama, kita cari matriks. Berarti kita cari matriks A dikali B-nya dulu, kemudian baru kita cari determinan A kali B. Atau yang kedua, kita cari determinan A dan determinan B. Kemudian kita gunakan sifat dari determinan ya, di mana jika ada determinan A dikali dengan determinan AB itu sama dengan determinan A dikali determinan B ya. Nah, untuk yang determinan A kali B, saya akan menggunakan cara yang kedua saja ya. Berarti saya cari dulu determinan A-nya sama dengan 2 dikali 5 dikurangi 3 dikali 2 ya. Berarti ini 10 dikurangi 6, hasilnya 4. Kemudian determinan B-nya sama dengan min 2 dikali 1 dikurangi min 6 dikali 1. Berarti ini hasilnya min 2 ditambah 6 ya. Hasilnya 4. Berarti nilai dari determinan A kali B itu sama aja determinan A dikali determinan B. Hasilnya 16 ya. Nah, berarti tinggal kita bandingkan kuantitas P dengan Q-nya. Nah, bisa kita lihat ternyata P ini lebih kecil daripada si Q ya, di mana P-nya 9, Q-nya 16. Berarti jawabannya itu yang B. Nah, kemudian pada contoh soal berikutnya, di sini terdapat ada suatu gambar ya.
Nah, kemudian dia menyebutkan jika panjang AB-nya itu 10. Berarti panjang AB itu dari sini ke sini 10 ya. Ini nilainya 10. Nah, kalau saya di sini saya tarik ke sini ya. Saya bagi menjadi 2 bagian ya. Nah, kalau saya misalkan sebelah kiri ini X, berarti kalau saya misalkan ini E, ini saya misalkan titik F ya. Ini saya misalkan titik F, kemudian panjang AF itu X, sedangkan panjang FB itu 10 min X. Nah, yang diminta itu kan luas segitiga BEC. Berarti yang diminta ini luas segitiga BEC ini ya. Nah, di mana luas segitiga BEC ini? Berarti kan rumusnya setengah alasnya kan BC, kemudian dikali tingginya ya. Nah, di mana tingginya ini? Berarti dari sini ke sini ya. Berarti tingginya itu sama aja dengan panjang BF ya. Nah, berarti ini sama aja setengah. BC-nya itu nilainya 4. Nah, BF-nya kita nggak tahu. Nah, berarti kita harus mencari nilai BF-nya. Nah, untuk mencari panjang BF-nya atau nilai X-nya ya, atau nilai 10 min X-nya, kita nanti menggunakan konsep kesebangunan ya. Nah, kalau kalian perhatikan segitiga ini ya. Ini dan ini. Berarti ini kan segitiga ADB itu sebangun dengan BFE ya. Berarti segitiga ADB itu sebangun dengan segitiga BFE ya. Nah, berarti tinggal kita bandingkan saja nih. Berarti kesimpulannya 8 per EF, berarti yang sisi ini ya 8 EF sama dengan, nah dari sini ke sini itu kan sama dengan, kita bandingkan ya, tadinya ini yang segitiga besar ini sama ini ya. Berarti 8 sama dengan atasnya ini 10 ya, per yang segitiga BFE-nya kita kan pakai ini. Berarti bawahnya ini ya, si BF itu ya, berarti 10 min X. Ini 10 min X. Nah, kemudian kalian juga perhatikan segitiga ini ya. Nah, ini kan dia segitiga sebangun antara segitiga BCA dengan segitiga FEA ya. Ini kan dia segitiga sebangun juga. Nah, berarti 4 sisi yang ini ya per EF ya. Per EF sama dengan, tadi kan ini kita bandingkan dengan ini yang panjangnya ya, sisi bawahnya. Ini kan 10 ya. Berarti 10 per, nah kemudian panjang segitiga yang ininya dari FEA itu X ya, per X. Nah, berarti dari sini kita bisa mencari nilai EF itu sama dengan 8 kali 10 min X per 10 ya. Sedangkan dari yang sebelah kiri, EF itu sama dengan 4X per 10 ya. Kalau kamu lihat ya, nah ini dan ini kita substitusikan. Berarti 8 kali 10 min X per 10 itu sama dengan 4X per 10 ya. Ini X-nya bisa kita coret ya.
jadi saling menghilangkan. Nah, tinggal kita kalikan aja nih. Jadi 80 min 8x sama dengan 4x ya. Berarti 80 sama dengan ini pindah ruas jadinya 12x ya. Nah, berarti tinggal 80 kita bagi dengan 12. Berarti kesimpulannya x-nya ini sama dengan 80 per 12 ya. Nah, setelah dapat X-nya, kemudian yang diminta itu kan dia BF ya. Oh, berarti tinggal masukin aja ya. Saya kurangin terakhir ya. Ini kan kita akan mencari dari sini, kita bisa mencari panjang BF-nya ya. Itu sama dengan 10 min X. Berarti ini kan sama dengan 10 itu kan berarti sama aja 120 per 12 ya, dikurangi 80 per 12. Berarti ini hasilnya 40 per 12 ya. Nah, ini tinggal kita substitusi ke sini nih. Ini jadinya 40 per 12 ya. Nah, berarti tinggal kita coret-coret. Ini kan coret sisa 2. Ini coret juga, ini sisa 6. Tinggal 40 bagi 6. Atau kita sederhanakan itu 40 bagi 6 itu jadinya 20 per 3 ya. Jadi opsi jawaban yang benar itu yang D.